Bab 906, memangnya kamu siapa? Bab 906. Semua mata tertuju ke arah pintu. Sosok wanita parubaya dengan raut wajah penuh amarah melangkah masuk, diikuti oleh seorang pria yang tampak lesu di belakangnya. Dinara menegang. Pandangannya menyorot keberadaan orang tuanya secara tiba-tiba. "Mami, Papi, bagus ya! Acara lamaran tanpa mengundang orang tua kandung. Apa kalian semua sudah lupa siapa yang melahirkan Dinara?" Seru Mami Dinara dengan suara melengking yang membelah keheningan ruangan. Semua orang saling pandang satu sama lain. Perempuan itu beralih menatap putrinya yang tampak gemetar di sudut sofa. "Dan kamu, Dinara, benar-benar anak durhaka. Bisa-bisanya kamu memutuskan hal besar begini tanpa bicara pada Mami. Anak gak tahu diuntung, gak tahu cara menghargai orang tua. Mami, aku... Gak usah banyak alasan kamu. Nyesel Mami punya anak kayak kamu." Maira yang sejak tadi berusaha menahan diri demi kelancaran acara, akhirnya bangkit berdiri. Kilat kemarahan terpancar dari matanya. Ia tidak bisa lagi membiarkan adiknya dipojokkan begitu saja di saat kebahagiaan sudah di depan mata. "Apa Anda tidak sadar dengan apa yang baru saja Anda ucapkan?" sela Maira dengan suara tajam dan dingin. "Anda bicara soal tidak dihargai? Apa Anda lupa kalau Anda sendiri yang mengusir Dinara dari rumah dan membuangnya sebagai anak? Anda yang memutus hubungan itu lebih dulu." Mami Dinara hendak membantah, namun Maira terus mencecar tanpa memberi celah sedikit pun. "Pada saat seharusnya dia dilindungi, di mana kalian sebagai orang tua? Apa pernah kalian mencari Dinara selama berbulan-bulan ini? Apa pernah kalian bertanya bagaimana dia makan atau di mana dia tidur?" Ucapan panjang Maira itu tidak hanya menohok bagi Mami dan Papi, tapi juga bagi Aska. Hatinya serasa disayat membayangkan Dinara hidup sendirian tanpa perlindungan dengan Lily yang tumbuh di rahimnya. Zain yang berdiri di sisi Maira mencoba menenangkan. "Sayang, tenang. Biarkan aku bicara, Mas. Orang tua seperti mereka harus disadarkan," ujar Maira tanpa dicegah. Alfian tetap tenang, seolah membiarkan Maira menumpahkan apa yang ada di pikirannya. "Setelah kalian mengusirnya, dia sendirian menjalani kehamilannya tanpa siapapun yang membela. Dia berusaha hidup sendirian tanpa kehadiran kalian. Sekarang, setelah semuanya membaik dan dia mulai menemukan kebahagiaannya, Anda datang malah minta dihargai. Kemana saja kalian selama ini?" Wajah Mami Dinara memerah padam, antara malu karena aibnya dibuka dan marah karena merasa dilawan. "Kurang ajar kamu, Maira! Saya yang melahirkan Dinara dan saya tahu apa yang terbaik untuk dia. Dengan mengusirnya dari rumah, begitu?" Napas perempuan itu tertahan di tenggorokan. "Jangan ikut campur. Ini masalah keluarga kami dan kamu hanya orang luar." "Orang luar? Apa Anda juga lupa kalau saya adalah anak pertama suami Anda? Sebagai kakak saya tidak mungkin membiarkan adik saya diperlakukan dengan buruk." Tak tahan dengan ucapan pedas Maira, wanita itu melangkah maju hendak mendekati Dinara yang semakin menunduk dalam, tangannya terangkat seolah ingin menarik paksa putrinya. Namun, gerakannya terhenti seketika saat Aska langsung berdiri tegap di hadapannya, menjadi perisai hidup bagi Dinara. "Jangan berani sentuh Dinara!" ancam Aska. Suaranya rendah namun penuh penekanan yang membuat siapapun bergidik. Mami Dinara mendongak menatap Aska. "Kamu pikir kamu siapa berani mengatur saya? Saya ibunya. Saya punya hak atas dia." "Tapi saya adalah calon suaminya," balas Aska tegas. "Dan mulai saat ini, siapapun yang mencoba menyakiti atau merendahkan Dinara harus berhadapan dengan saya lebih dulu. Termasuk Anda." Suasana di ruang tamu kediaman Zain itu semakin memanas. Mama Yuni dan Aileen tampak cemas, sementara Zain sudah bersiap menengahi jika terjadi kontak fisik. Alfian yang sejak tadi mengamati dengan sorot mata bijak, akhirnya angkat bicara.
Duduklah dulu. Tidak perlu ada keributan di sini. Ujar Alfian tenang namun berwibawa. Mari kita bicara dengan kepala dingin sebagai orang dewasa. Kita cari jalan keluarnya bersama. Jalan keluar apa lagi? Teriak Mami Dinara. Kalian semua jelas-jelas tidak menghargai saya sebagai ibu kandung Dinara. Dinara, kamu dengar ya? Belum sempat wanita itu melanjutkan makiannya, tangannya tiba-tiba ditarik oleh suaminya. Papi Dinara, yang sejak tadi hanya terdiam di ambang pintu, kini melangkah maju. Bahunya merosot, wajahnya menunjukkan guratan kelelahan dan penyesalan yang mendalam. Cukup, Mi, berhenti mempermalukan diri sendiri. Ucap papi pelan namun sanggup membungkam istrinya. Lelaki itu kemudian menatap Dinara dan Maira secara bergantian. Matanya tampak berkaca-kaca saat melihat Dinara yang masih tampak ketakutan. Perlahan, ia menundukkan kepalanya cukup dalam di hadapan semua orang yang ada di sana. Maira, Dinara, papi minta maaf. Nadanya terdengar bergetar. Papi tahu, maaf saja tidak akan pernah cukup untuk membayar semua penderitaan yang kalian alami. Maira, sejak kecil kamu tidak pernah merasakan bagaimana punya ayah. Begitupun dengan Dinara. Kami satu rumah tapi tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Andai saja papi bisa jadi ayah yang bertanggung jawab dan tegas sejak awal, semua ini tidak akan pernah terjadi. Papi yang paling bersalah karena membiarkan kehancuran ini terjadi di depan mata papi sendiri. Hening sejenak. Mami Dinara yang tadinya meledak-ledak kini hanya bisa membuang muka dengan napas memburu, tak berani membantah suaminya. Dinara? Panggil papi dengan lembut. Papi sadar papi tidak punya hak untuk mengatur hidupmu lagi setelah apa yang kami lakukan. Karena itu, kami akan menerima semua keputusanmu. Kalau menikah dengan Aska adalah jalan yang ingin kamu tempuh, papi merestui. Papi, cegah istrinya. Cukup, Mi! Selama ini kamu selalu menekan Dinara dan memaksanya hidup sesuai keinginan kamu. Dia tidak pernah dapat kebahagiaan di rumah sampai mencari di luar. Lihat akibatnya. Ia menatap Aska dengan sorot mata memohon. Kalau memang kamu serius terhadap anak saya, tolong jaga dia. Jangan biarkan dia menderita lagi seperti saat dia bersama kami. Maira mengembuskan napas panjang, ketegangannya sedikit mengendur melihat sikap sang ayah. Sementara itu, Dinara perlahan mengangkat wajahnya. Ia melihat ketulusan di mata papi, sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Alfian mengangguk pelan, menghargai sikap lelaki itu. Terima kasih atas pengertiannya. Sekarang, karena semua sudah jelas, mari kita fokus pada masa depan mereka dan Lily. Tunggu dulu, semuanya belum selesai begitu saja. Ucap sang mami, seolah apa yang ia dengar belum cukup untuk menenangkan hatinya. Apalagi, Mi? Ia memandangi Aska dari ujung kepala ke ujung kaki. Menatap dengan pandangan meremehkan. Saya tidak akan biarkan anak saya menikah dengan laki-laki sembarangan yang tidak jelas asal-usulnya. Kamu siapa dan berasal dari keluarga mana? Ucapan perempuan itu membuat Aska seperti tersedak udara yang ia hirup sendiri.